Pembangunan konstruksi rumah ataupun gedung sudah sangat sering kita jumpai, di mana mengacu pada prinsip kekuatan struktur material padat agar dapat kokoh. Namun, berbeda dengan konstruksi jalan yang sangat jarang dilihat pengerjaannya. Sebenarnya dalam konstruksi jalan itu lebih banyak mengacu pada teori elastisitas untuk melihat struktur semi padat pada sebuah bangunan. Dalam pengerjaan konstruksi jalan terdapat elemen pendukung untuk membuat konstruksi lebih tahan lama. Oleh karena itu, pada video ini saya akan menyampaikan materi tentang elemen struktur perkerasan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Insinyur M. Reza Hasrul, STMT, dalam mata kuliah Konstruksi Jalan Raya 2, yang telah memberikan tugas ini sehingga bisa menjadi ilmu baru bagi saya dan alhamdulillah dapat terselesaikan tepat dengan waktunya. Perkenalkan, nama saya Musfira Febrianti Malik dengan NIM 2002015010114. Prodi Pendidikan Teknik Bangunan 2020 kelas genap atau kelas 02 akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dalam materi elemen struktur perkerasan jalan. Berikut adalah topik yang akan saya bahas dalam video presentasi ini, di mana struktur perkerasan jalan terbentuk atau tersusun dalam dua struktur, yaitu struktur perkerasan lentur dan struktur perkerasan kaku. Bisa dilihat pada layar yang tertera. Pada gambar juga sudah tertera bentuk-bentuk lapisannya. Pada gambar yang terlihat, bisa dilihat penggambaran di mana struktur perkerasan lentur itu tersusun dari tanah dasar, lapis pondasi bawah, lapis resap pengikat, lapis pondasi atas, lapis perekat, dan yang terakhir adalah lapis permukaan. Saya akan membahas satu persatu mengenai struktur perkerasan jalan lentur ini yang telah saya sebut tadi pada slide selanjutnya. Struktur tanah dasar atau subgrade yang pertama. Dalam konstruksi perkerasan jalan sangat tergantung dari sifat-sifat daya dukung tanah dasar agar kuat dan awet. Persoalan umum yang sering dijumpai mengenai tanah dasar ialah perubahan bentuk terjadi akibat beban kendaraan atau beban pada lalu lintas, sehingga struktur tanah yang sukar ditentukan, dan juga terdapat beberapa sifat yang menjadi pertimbangan, seperti untuk pertimbangan pada jenis tanah yang ada pada slide, di mana daya dukung dan kestabilan tanah yang cukup, komposisi dan gradasi butiran tanah, sifat kembang kusut atau swelling tanah, kemudahan untuk dipadatkan, kemudahan meluluskan air drainase, dan lain-lainnya. Kemudian berikut beberapa pedoman dalam perancangan tanah dasar pondasi yang bisa dilihat klasifikasinya atau petunjuknya. Selain pedoman tersebut, para perancang dan pelaksana juga harus mengerti bagaimana sifat dan karakteristik tanah karena berpengaruh pada struktur perkerasan jalan nantinya pada saat pengerjaan atau pada saat jalan telah selesai dikerjakan. Terdapat juga elemen lapis pondasi bawah yang dilaksanakan pada elemen pondasi bawah ini. Perlu diketahui bahwa subbase ini berfungsi mendukung dan menyebarkan beban roda sehingga mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapis pondasi. Fungsinya bisa dilihat bahwa lapis pondasi bawah ini berfungsi sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk mendukung menyebarkan roda seperti yang tadi saya sebutkan, dan lain-lainnya. Bisa dibaca pada slide. Pada layar tertera jenis lapis pondasi tanah bawah yang sering dilaksanakan, di mana terdapat batu pecah dengan belas pasir, sirtu yang mengandung sedikit tanah pasir, agregat, material ASTB, ATSB atau Asphalt Treated Base, atau biasa di dalam bahasa Indonesia itu disebut laston bawah. Kemudian ada pondasi bawah yang menggunakan stabilisasi. Berikut macam-macam pondasi bawah yang pertama itu pondasi Telford.
bisa dilihat gambarnya, di mana Telford ini menggunakan batu belah berukuran tinggi antara 15 sampai 25 cm atau 25 per 30. Batu pengunci atau pengisi berupa batu pecah-pecah kecil, balas berupa pasir, dan agregat penutup berupa sirtu. Yang kedua yaitu makadam kering atau waterbound macadam. Harus memenuhi persyaratan gradasi seperti yang tertera pada layar, di mana agregat harus memenuhi syarat abrasi maksimal 40, dan batas cairnya bisa terdapat pada peraturan indeks plastisitas yang minimal 40 dan maksimal 12. Selanjutnya ada makadam kering. Hanya agregat halus yang disemprotkan dengan kompresor angin untuk yang memiliki syarat gradasi juga, di mana tertera pada tabel sesuai pada standar. Kemudian terdapat pondasi bawah yang menggunakan sirtu yang memiliki jenis bahan seperti yang tertera di layar itu, tidak mengandung lempung, sedikit mengandung lempung, dan sebaiknya persentase lempung dan sebaiknya diperiksa persentase lempungnya. Sirtu juga banyak mengandung lempung sehingga kadar lempungnya itu kurang dari 14%. Kemudian ada juga yang menggunakan tanah pasir dengan bahan pasir dengan gradasi yang baik, tidak terkontaminasi dengan bahan organik dan bahan halus lainnya. Ketersediaan pasir dengan jumlah yang banyak dan penggunaannya diperhatikan. Pada layar ditampilkan tabel persyaratan umum batas gradasi dan persyaratan bahan agregat ketika menggunakan agregat sebagai pondasi bawah. Di sini tabel untuk persyaratan umum gradasi, dan di sini terdapat yang pada tabel yang di bawah itu persyaratan bahan agregat. Selanjutnya material ATSB atau Asphalt Treated Subbase. Sebagai material pondasi bawah, bahannya yaitu menggunakan batu pecah atau crushed stone atau biasa juga dari sirtu pecah mesin atau crushed speed run. Aspal yang digunakan jenis penetrasi tepennya itu 80 sampai 60 atau 60. Persyaratan untuk agregat dan aspal mengikuti aturan yang ada seperti yang tertulis pada slide, bisa dilihat. Yaitu menurut NSPM atau norma standar petunjuk yang manual yang ada pada buku petunjuk Laston nomor 04 PT I-B-1983. Yang terakhir yaitu menggunakan material stabilisasi untuk pondasi bawah. Bahan yang digunakan ialah tanah semen agregat, dan kapur tanah. Elemen struktur yang distabilisasi adalah lapis atau pondasi bawah, lapis pondasi atas, atau lapis dasar atau lapis tanah dasar yang memang disarankan untuk itu. Tabel yang tertera bersumber dari root note 31, di mana tabel pertama itu syarat ketentuan elemen struktur jalan dengan stabilisasinya. Kemudian pada tabel yang kedua itu merupakan tabel syarat dan batas stabilisasi yang efektif, dan pada tabel yang terakhir itu sifat material minimum yang dapat distabilisasi. Pada stabilisasi itu terdapat stabilisasi semen, di mana stabilisasi semen pada stabilisasi semen kekuatan stabilisasi didominasi oleh kekuatan yang didominasi oleh sifat asal tanah dan hidrasi. Bila kadar air semen bertambah, kekuatan akan bertambah juga.
Untuk mencari kekuatan kering pada kadar air optimum dapat dibuat contoh dengan variasi kadar semen 2%, 4%, 6%, atau 8% sebagai contoh sampelnya. Di mana dilakukan pemadatan dan dibiarkan selama 2 jam sebelum ditumbuk dengan mesin pemadat. Kemudian setelah itu dilakukan curing selama 7 hari dalam keadaan lembab dan curing dalam 7 hari rendaman. Hasilnya pada kekuatan 97% kepadatan kering, maka itulah standar kepadatan di lapangan. Kemudian pada stabilisasi kapur, di mana kapur jika dicampur dengan tanah kohesif akan menghasilkan atau menurunkan nilai plastisitas. Penurunan ini tergantung pada waktu memberikan efek. Ini berarti keterlambatan pemadatan di lapangan akan mengakibatkan berkurangnya kepadatan dan otomatis berkurang pula kekuatan daya tahannya. Pada contohnya juga itu untuk curing kapur dilakukan contoh sampel selama 21 hari lembab dan contoh sampel 7 hari rendaman pada iklim tropis di suhu 25 derajat untuk dilihat kekuatannya. Stabilisasi juga dilakukan pada lapis pondasi atas. Terdapat juga pada lapis fondasi atas. Kemudian untuk jenis kapur yang digunakan yang baik itu yaitu CaOH2 atau kapur tohor dengan hidrasi tinggi dan lain-lainnya yang ada pada slide. Kemudian elemen yang kedua yaitu elemen lapis fondasi atas atau base course atau biasa disingkat dengan LPA yang memiliki fungsi sebagai bagian perkerasan yang menahan beban roda sebagai pendekatan terhadap lapis permukaan dan meneruskan limpahan gaya lalu lintas ke lapis pondasi. Maaf jika pada presentasi ini, pada slide banyak kata yang typo. Mohon dimaklumi. Bahan yang dapat digunakan pada lapis pondasi atas seperti yang tertulis di slide yaitu batu pecah, kerikil pecah, dan atau stabilisasi tanah dengan semen atau kapur seperti yang tadi disebutkan tadi bahwa pondasi atas juga menggunakan stabilisasi semen dan kapur. Materialnya yaitu yang digunakan secara umum yaitu menggunakan Telford, menggunakan agregat, menggunakan ATB atau laston yang disingkat sebagai lapis aspal beton atas, dan fondasi menggunakan stabilisasi material. Yang terakhir pada pekerjaan yaitu elemen lapis permukaan atau surface course. Pada lapis permukaan memiliki fungsi sebagai bahan perkerasan untuk menahan beban roda, sebagai lapisan rapat air untuk melindungi beban jalan dari kerusakan akibat cuaca, dan sebagai lapisan aus atau rain course. Pemilihan bahan perlu dipertimbangkan dalam segi umur, kegunaan, rencana, serta tahapan konstruksi agar manfaatnya lebih besar dan biaya yang dikeluarkan itu ekonomis. Selanjutnya akan dijelaskan bahan yang digunakan dalam lapis pondasi atas. Yang pertama adalah burtu yang disingkat sebagai laburan aspal satu lapis. Laburan aspal satu lapis di mana lapisan aspal yang ditaburi dengan satu lapis agregat bergradasi seragam. Ketebalannya maksimum 20 mm. Sifatnya kedap air sehingga mencegah masuknya air dari permukaan perkerasan sehingga tidak licin, jalanan tidak licin. Yang kedua yaitu burda atau yang disingkatan dari laburan aspal 2 lapis. Digunakan pada lapis penutup yang terdiri dari lapisan aspal yang ditaburi dengan lapis agregat, dikerjakan 2 kali secara berurutan, dan ketebalan padatnya itu maksimum 35 mm, di mana fungsi dan sifatnya sama seperti burtu. Yang ketiga yaitu lapen, singkatan dari
lapisan penetrasi makadam. Terdiri dari agregat pokok yaitu batu pengunci bergradasi terbuka dan seragam, diikat dengan aspal dengan disemprot, kemudian dipadatkan lapis demi lapis sehingga permukaannya kasar. Kemudian yang keempat itu lasbutak atau singkatan dari lapis asbuton agregat, di mana campuran antara agregat dan asbuton dan bahan pelunak yang diaduk dihampar kemudian dipadatkan secara dingin sehingga melindungi lapisan bawah dari cuaca dengan permukaan rata dan bersifat kedap air. Kemudian yang selanjutnya buras atau singkatan dari laburan aspal, di mana terdiri dari lapisan aspal taburan pasir dengan butiran maksimal 3/8 inci agar tidak berdebu dan tidak licin sehingga mengikat butir air halus dan kedap air. Kemudian terdapat yang keenam yaitu latasir, singkatan dari lapis tipis aspal pasir, terdiri dari aspal kera dan pasir dalam alam bergradasi menerus, dicampur, dihampar, dan dipadatkan pada suhu tertentu dengan tebal padat 1-2 cm. Berfungsi sebagai lapis aus dan memiliki fungsi tahan cuaca. Kemudian yang ke-7 yaitu latas boom, singkatan dari lapis 3 asbuton murni, di mana campuran asbuton dan bahan pelunak dengan perbandingan tertentu yang dicampur secara dingin dan tebal padat maksimumnya itu 1 cm yang berfungsi mencegah masuknya air dari permukaan ke struktur perkerasan sehingga dapat awet. Dan yang ke-8 yaitu laston, singkatan dari lapis aspal beton yang terdiri dari campuran aspal keras dan agregat yang bergradasi menerus, dicampur, dihampar, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu sehingga bersifat memiliki kadar aspal 4-7% terhadap berat campuran dan dapat awet juga. Untuk persyaratan agregat telah diatur berdasarkan SNI. SNI-nya itu yaitu bernomor 17371989F. Serta untuk semua campuran memiliki persyaratan untuk memenuhi standar yang telah diatur pada bentuk tabel-tabel yang ada pada SNI atau standar. Lapis resap pengikat. Di slide ini dibahas lapis resap pengikat dan lapis resap dan lapis perekat. Yang pertama kita akan bahas lapis perekat terlebih dahulu atau prime coat, yang merupakan bagian dari struktur perkerasan lentur seperti yang telah disebutkan pada awal video tadi. Lapisan resap ini tidak mempunyai nilai struktur, akan tetapi memiliki fungsi yang sangat besar untuk pengawetan dan kekuatan struktur, terutama menahan gaya lateral atau yang biasa disebut gaya rem, di mana menyelimuti permukaan tidak beraspal, sehingga aspal mampu menahan gaya tekan dan tarik yang bekerja pada bagian permukaan. Gambarnya seperti pada gambar yang di samping. Kemudian yang kedua adalah lapis perekat atau tack coat, yang sama halnya dengan lapis resap, di mana dilaburkan di atas lapis beraspal lama dan lapis beraspal baru yang dihampar di atasnya, kemudian berfungsi sebagai perekat agar tidak terjadi selip dan kegemukan, atau yang biasa disebut blading. Selanjutnya adalah materi inti yang kedua, yang menjadi pokok pembahasan dalam video ini, yaitu kelompok struktur jalan kaku, atau yang biasa disebut rigid pavement, atau yang disebut perkerasan jalan beton semen. Struktur jalan kaku atau rigid pavement disebut juga perkerasan jalan beton semen. Dapat dilaksanakan pada kondisi daya dukung tanah yang kurang baik atau kecil, misalnya berkisar mulai 22% atau beban lalu lintas yang harus dilayani itu relatif besar sehingga menggunakan struktur jalan kaku. Struktur perkerasan kaku ini terdiri atas plat beton pada lapis pondasi bawah yang menumpu pada tanah dasar. Perbedaan dari perkerasan lentur dan perkerasan kaku ini sepenuhnya yaitu pada perkerasan kaku ini sepenuhnya dipikul oleh plat yang diterima tanah dasar relatif kecil. Di sini ada elemen dasar tanah yang menjadi lapisan pertama pada struktur perkerasan kaku.
Eh, Tanah dasar hanya dipengaruhi tegangan akibat beban lalu lintas dan jumlah relatif kecil. Akan tetapi, daya dukung dan keseragaman tanah sangat berpengaruh keawetan dan kekuatan pergerasan kaku. Dalam arti kata bahwa perubahan besarnya daya dukung tanah dasar tidak berpengaruh terlalu besar terhadap ketebalan plat beton. Maka dalam pelaksanaan perlu diperhatikan kadar air pemadatan atau dalam artian harus pada kondisi kadar optimum kepadatan dan perubahan kadar air sistem kadar air selama masa pelayanan atau selama pengerjaan dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada elemen lapis bawah pondasi. Hanya ada satu lapis pondasi, yaitu lapis pondasi bawah. Fungsi lapis pondasi bawah atau subbase untuk struktur perkerasan kaku tidak berfungsi terlalu struktural atau keberadaannya tidak menyumbangkan nilai struktur terhadap tebal plat beton. Namun, lapis bawah ini diharapkan dapat berinteraksi dengan subgrade untuk mengurangi tebal plat dan menjadikannya ekonomis. Selain fungsi yang tadi saya sebutkan, ada fungsi lain juga seperti fungsi utamanya sebagai lantai yang keras dan rata dan uniform. Pengkondisian kembang dan susut tanah mencegah interupsi dan pemumpaan pada sambungan retakan dan tepi-tepi plat serta memberikan dukungan dan keseragaman pada plat. Pada antara pelat dengan pondasi sebenarnya tidak ada ikatan atau yang bisa disebut bonding, sehingga perlu dipasangi bond backer seperti berupa plastik tipis atau leburan bahan tertentu untuk mencegah terjadinya ikatan subbase dan plat di atasnya. Contoh yang bisa digunakan itu seperti subbase tape bond granular atau CTSB yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Berikut, CTSB atau elemen semen treated subbase yang tadi saya sempat sebutkan mengandung bahan material berupa semen, air, agregat. Untuk CTSB harus bebas dari bongkah tanah lempung, kotoran, unsur organik, atau unsur yang merugikan lainnya dan beban campuran CTSB yang tidak lebih dari 75 km per cm kuadrat dalam 28 hari. Tabel di atas merupakan spesifikasi bahan CTSB dan yang tabel di bawah merupakan struktur perkerasan kaku atau beton semen. Struktur terakhir pada perkerasan kaku adalah elemen plat beton. Plat beton sendiri terbuat dari beton semen yang mempunyai mutu tinggi yang dicor setempat di atas pondasi bawah. Material yang digunakan juga seperti pada konstruksi beton, yaitu semen, air, agregat campuran beton, batang tulangan, dan bahan untuk pelindung setelah pelaksanaan seperti joint sealant, curing compound, dan eksposi. Material yang digunakan juga seperti pada konstruksi beton itu mempunyai flexural strength atau kekuatan lentur beton yang minimum 45 kg per cm kuadrat sesuai dengan peraturan ketentuan. Itulah tadi pemaparan presentasi saya untuk elemen struktur perkerasan jalan. Semoga menjadi ilmu baru dan dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat. Atas segala kekurangan, saya sangat meminta maaf karena pada presentasi ini juga banyak kesalahan dan tidak sempurna. Kemudian saya juga ingin berterima kasih karena telah menonton sampai selesai. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.